Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa man ihtada amma ba'd. Yang terhormat segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Laksono, yang kami hormati pimpinan Aisyah Laksono, yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Nurul Iman, yang kami hormati para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, serta taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkenan untuk memberkahi majelis kita ini. Kemudian tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di hari yaumul kiamah nanti. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati. Selama ini Bapak Ibu pernahkah merenung lalu bertanya kepada diri Bapak Ibu sekalian dengan pertanyaan, untuk apa sisa umurku ini akan aku gunakan? Punate Bapak Ibu, ada yang sudah pernah merenung dan bertanya dengan pertanyaan demikian? Belum. Mungkin di antara kita ada yang sudah, dan ada pula selama hidupnya belum pernah merenungi dan bertanya, untuk apa sisa umurku ini akan aku gunakan. Bapak Ibu, pertanyaan ini terdengar sederhana. Namun, jawaban dari pertanyaan ini itu akan sangat menentukan sekali nasib kita di akhirat. Bahwa umur yang Allah berikan kepada kita itu adalah modal utama kita. Apa Bapak Ibu? Modal utama kita. Umur yang Allah berikan. Setiap detik yang berlalu, modal itu akan berkurang. Layaknya seorang pedagang es di tengah terik matahari. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang terjadi kalau pedagang es tersebut tidak segera menjualnya? Apa? Mencair. Yang terjadi adalah esnya akan mencair dan modalnya akan habis. Tidak ada
sedikit pun keuntungan yang didapatkan. Begitulah Bapak Ibu umure kula kalih panjenengan sedaya. Umur kita itu akan mencair Bapak Ibu. Detik demi detik umur yang kita miliki ini akan menuju ke titik akhirnya. Maka pada kesempatan yang mulia ini, mari kita bersama-sama merenungkan dan mentadaburi untuk apa sisa umur yang Allah anugerahkan ini akan kita gunakan Bapak Ibu. Karena kelak Bapak Ibu, kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang muda maupun yang tua. Baik yang kaya maupun yang miskin. Baik itu pejabat maupun rakyat. Ketika di hari kiamat nanti kita semua akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis ini hadis yang sering kami sampaikan di forum pengajian Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ya tidak asing dengan hadis tersebut. Dan mungkin ya, hadis tersebut di kalangan kaum muslimin hadisnya masyhur, sangat masyhur sekali, sangat terkenal. Apa bunyinya hadis tersebut? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba. Kedua kaki kita Bapak Ibu nanti pada hari kiamat itu tidak akan bisa digerakkan. Di dunia kaki kita itu mudah sekali digerakkan, dibuat jalan, bahkan lari di segala arah. Di depan bisa, belakang bisa, samping bisa. Kalau atas kayaknya nggak bisa. Tapi nanti pada hari kiamat kaki kita itu tidak akan bisa kita gerakkan. Sampai kapan? Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hatta yus'al an arba. Sampai kita itu ditanya 4 hal. Ditanya pinten? 4 hal. Pertanyaan yang pertama kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, an umurihi fima afna. Pertanyaan yang pertama adalah tentang umurnya. Untuk apa umur yang kita miliki kita habiskan? Itu akan ditanya Bapak Ibu. Apakah selama kita hidup kita lebih banyak beribadah atau kita lebih banyak bermaksiat? Dan hati-hati Bapak Ibu, semakin panjang umur seseorang, semakin banyak pertanyaan yang nanti pada hari kiamat akan Allah tanyakan. Yang umurnya panjang, entah itu 50 tahun, 60 tahun,
70 tahun, jangan merasa aman. Justru dengan panjang umur yang Allah berikan kepada kita, tanggung jawabnya semakin banyak, semakin besar. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau mendoakan orang itu jangan hanya sekedar panjang umur. Perlu ditambahi Bapak Ibu, yaitu dengan menambahkan dalam kebaikan. Mugi-mugi panjenengan sedaya panjang umur dalam kebaikan. Karena buat apa umur yang panjang tapi tidak dalam kebaikan? Buat apa? Lebih baik umur yang pendek tapi umurnya diisi, dimanfaatkan kebaikan, daripada umur yang panjang tapi isinya adalah kemaksiatan. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, wa an syababihi fima ablah. Tentang masa mudanya. Digunakan untuk apa masa muda yang kita alami ini? Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah masa muda yang kita habiskan ini untuk hal-hal yang bermanfaat atau hal-hal yang kurang bermanfaat? Untuk beribadah atau maksiat? Itu akan ditanya. Apakah di masa mudanya sering ke masjid atau seringnya ke kafe, ke mall? Biasanya anak muda itu sukanya itu bukan ke masjid. Sukanya ke mall, kafe, yang seneng-seneng sifatnya. Dan bisa kita lihat Bapak Ibu, di masjid ini, kinten-kinten banyak pemudanya atau orang tuanya? Orang tuanya. Dari masjid pojok kulon sampai masjid pojok wetan, setiap saya ngaji, ya, isinya orang tua semua, hampir orang tua. Lalu pemudanya kemana? Itu akan dimintai pertanggungjawaban Bapak Ibu. Besok akan ditanya, di Masjid Nurul Iman ada pengajian. Di Masjid Nurul Iman kan ada pengajian, kenapa kamu tidak hadir? Itu akan ditanya. Ini pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqa. Tentang hartanya. Dari mana harta yang kita dapatkan? Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah harta yang kita dapatkan itu dari menjual sesuatu yang diharamkan, seperti khamr, narkoba, obat-obatan terlarang, atau harta yang kita dapatkan, yang kita miliki itu didapat dari menjual sesuatu yang halal? Itu akan ditanya.
Apakah harta yang kita dapatkan itu dengan cara riba, roswah, suap, mencuri, atau dengan cara yang baik? Itu semua Bapak Ibu akan ditanya. Wa fima anfaqah. Harta yang kita miliki ini dialokasikan untuk apa? Apakah untuk membelanjakan sesuatu yang haram? Atau harta yang kita miliki itu kita belanjakan untuk menafkahi anak istri kita? Itu semua akan ditanya. Dan semakin banyak harta yang kita miliki, pertanyaannya akan semakin banyak. Ustaz, berarti Islam nggak boleh untuk menjadi orang yang kaya? Boleh. Tapi kaya yang benar. Ada orang kaya tapi tidak benar. Kayaknya keblinger. Kemudian wa an ilmihi mada amilabi. Tentang ilmunya sudah diamalkan atau belum. Semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, besok pertanyaannya, pertanggungjawabannya itu akan semakin berat. Makanya Bapak Ibu, kalau kita punya ilmu, hendaknya kita amalkan. Apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Basuki, ya, ketika punya ilmu itu harus diamalkan. Semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, semakin banyak pertanyaan nanti yang akan Allah tanyakan. Bapak Ibu, kita bisa melihat pertanyaan yang pertama dari hadis tersebut itu bukan tentang masa muda, bukan tentang harta, bukan tentang ilmu. Tapi pertanyaan yang pertama di dalam hadis tersebut adalah tentang apa? Umur. An umurihi fima afna. Tentang umurnya, untuk apa umur yang kita miliki itu kita habiskan. Dan ini menunjukkan betapa krusialnya waktu yang kita miliki, Bapak Ibu. Maka berdasarkan petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, setidaknya ada 4 hal yang harus menjadi fokus kita di dalam memanfaatkan sisa umur kita ini, Bapak Ibu. Di antara hal yang seharusnya menjadi fokus kita di dalam memanfaatkan sisa umur kita ini adalah meneguhkan kembali tujuan utama hidup. Kenapa, Bapak Ibu? Meneguhkan kembali tujuan utama hidup. Jamaah yang dirahmati Allah, sisa umur kita itu bukanlah untuk memulai tujuan yang aneh-aneh. Justru sisa umur ini adalah kesempatan emas untuk kembali dan memperkuat tujuan mengapa kita itu diciptakan di muka bumi ini. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita? Dan Allah sendiri yang menjawab pertanyaan tersebut di dalam Al-Quran surah Ad-Dariyat ayat 56. Surah apa?
Az-Zariyat ayat pinten 56. Enten sing pun apal? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Napa artine? Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, supaya mereka itu beribadah kepadaku. Ditafsirkan oleh ulama, liya'budun itu tafsirannya adalah liwahiduni, supaya mereka itu mengesakanku. Jadi tujuan kita di muka bumi ini, diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, itu untuk mentauhidkan Allah, Bapak Ibu. Untuk mengesakan Allah. Supaya kita itu hanya agar kita tidak menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan Allah. Itulah tujuan Allah menciptakan kita. Tapi prakteknya sebagian dari kita prakteknya tidak demikian. Sudah tahu tujuan Allah menciptakan kita itu untuk mentauhidkan Allah, tapi masih ada sebagian dari kita yang belum mentauhidkan Allah. Masih percaya kepada dukun. Masih percaya kepada jimat. Masih berdoa meminta kepada orang yang sudah meninggal. Masih mempercayai ada kekuatan selain Allah. Masih berlindung kepada selain Allah. Memakai gelang, memakai kalung, memakai cincin, tapi ada keyakinannya. Supaya apa? Dapat menolak bala dan dapat mendatangkan manfaat. Enten apa mboten sing kados niku? Masih banyak. Padahal setiap hari membaca surah Al-Fatihah. Subuh maca Al-Fatihah. Luhur Al-Fatihah diwaca maning, asar diwaca maning, tekan isya diwaca maning, tapi tidak diamalkan surah tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Fatihah bukankah telah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Tapi kenapa masih saja ada di antara kaum muslimin yang meminta pertolongan kepada selain Allah? Berarti kan tidak mengamalkan surah Al-Fatihah. Padahal tiap hari dibaca. Nikmat. Kalau kita hanya sekedar membaca Al-Quran, tidak ada efek untuk hati kita. Paling-paling efeknya apa? Kita dapat pahala. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah.
Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu akan dikali menjadi 10 kali lipat. Paling itu efeknya. Tapi aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari masih pergi ke dukun. Masih mempersembahkan sesaji. Entah itu buat Nyiloro Kidul, entah itu buat Niniangga, sing jarene penjaga Kali Serayu, entah itu buat Nini Sri, Dewi Sri, ya, penjaga padi. Prakteknya tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Bukankah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika kalian mau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kalian memohon, mohonlah pertolongan kepada Allah. Kembali ke poin yang pertama, bahwa tujuan kita Bapak Ibu diciptakan di muka bumi ini liya'budun, untuk ibadah. Bukan untuk bekerja, bukan untuk makan, tapi ibadah. Makan, kerja, sarana, bukan tujuan. Jangan sampai salah salah tempat, salah alamat. Tujuannya makan, tujuannya kerja, ibadahnya yang dilupakan. Tujuan kita ibadah. Dan ibadah itu tidak hanya sekedar sholat Bapak Ibu. Ibadah itu tidak hanya sekedar membayar zakat. Tidak hanya sekedar puasa. Tidak hanya sekedar haji. Jangan memperkecil menyempitkan makna ibadah. Oh, nek ibadah ya nang masjid, nang pasar itu ibadah. Ibadah niku menurut ulama kita adalah ismun jami'un lima yuhibbullah wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahirati wal batinah wa tahqiqul ibadati bimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi. Ibadah niku Bapak Ibu sebuah konsep yang sangat luas, yang mencakup seluruh apa yang Allah cintai, yang mencakup seluruh apa yang Allah ridhoi, baik itu perkataan, baik itu perbuatan, baik itu yang nampak maupun yang tidak nampak. Itulah ibadah. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa yang namanya ibadah itu ada yang berupa ucapan, seperti azan, zikir kepada Allah. Ada yang berupa perbuatan, seperti sholat. Ada yang ibadah hati, yang tidak kelihatan. Seperti apa? Cinta, khauf, rasa takut, roja, rasa harap. Itulah ibadah. Wa tahqiqul ibadati bimtithali awamirihi wa kalau tidak menjalankan perintah dan larangan Allah. Jadi ibadah sakupane napa? Luas sekali. Ketika kula kalih panjenengan sedaya bekerja keras, membanting tulang. Jika kula kalih panjenengan sedaya niatkan untuk menafkahi keluarga karena Allah, maka pekerjaannya dari pagi hingga sore akan bernilai ibadah. Jadi wong kerja niku enten sing oleh pahala, enten sing boten oleh pahala. Tergantung napa? Niate. Niate kerja nggo ngapa?
Niatnya kerja apa? Apakah untuk ibadah atau hanya sekedar rutinitas biasa? Itu akan berbeda Bapak Ibu. Niat bisa membedakan mana yang ibadah, mana yang bukan ibadah. Seorang ibu, istri yang telah mengurus rumah dan anak-anaknya, jika ia niatkan untuk menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka setiap tetes keringatnya juga akan bernilai ibadah. Saudara kita itu pun adalah ibadah. Maka Bapak Ibu, di sisa umur ini mari kita evaluasi kembali. Apakah rutinitas harian kita sudah kita bingkai dengan niat ibadah, atau masih sebatas rutinitas duniawi yang hampa dari nilai pahala? Jika kula kali panjenengan sedaya sudah memasuki usia senja, usia tua, apakah waktu luang kita lebih banyak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru kita habiskan waktu kita dengan hal-hal yang sia-sia? Maka sisa umur ini adalah kesempatan untuk meluruskan niat dan menjadikan setiap aktivitas kita sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin nomor pinten? Poin nomor setunggal. Kula ajeng menyampaikan poin sampai 4 Bapak Ibu. Mugi-mugi cukup. Mugi-mugi ora kewengen. Poin yang nomor 2 Bapak Ibu. Ada di antara hal-hal yang seharusnya menjadi fokus kita di dalam memanfaatkan sisa umur kita ini adalah memperbanyak tobat dan istighfar atas dosa-dosa yang pernah kita kerjakan Bapak Ibu. Jamaah sekalian yang kami hormati, tidak ada satupun dari kita yang maksum kecuali Nabi dan Rasul. Alias kula kalih panjenengan sedaya niku adalah manusia yang banyak dosanya. Kullu bani Adam khata'. Setiap kita, kalau bisa diterjemahkan secara bebas, kita itu pendosa Bapak Ibu. Kula kalih panjenengan sedaya itu pendosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik pendosa, pendosa masih dikatakan sebaik-baik Bapak Ibu. Sebaik-baik pendosa adalah orang yang bertobat kepada Allah. Ada di antara kula kalih panjenengan yang nggak punya dosa? Angkat tangan. Saya yakin Bapak Ibu nggak akan berani untuk angkat tangan. Berarti kula kalih panjenengan sedaya merasa dosane akeh. Umur yang kita lewati Bapak Ibu, entah itu 30 tahun, entah itu 40 tahun, entah itu 50 tahun, atau bahkan 60 tahun, pasti tidak luput dari khilaf dan dosa. Nggih napa mboten? Nggih. Baik itu dosa kepada Allah maupun dosa kepada manusia. Nah, sisa umur ini Bapak Ibu adalah anugerah terindah dari Allah
Untuk apa? Untuk membersihkan catatan amal buruk yang sudah kita lakukan, Bapak Ibu. Dan pintu taubat Allah itu sangat terbuka bagi diri kula kali panjenengan. Selama nyawa itu masih di kandung badan, selama nyawa itu belum sampai kerongkongan, selama matahari itu belum barat, masih bertaubat. Ampun ngantos kula kali panjenengan sedaya berputus asa. Ketika kula kali panjenengan sedaya terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Niki bahaya Bapak Ibu. Salah satu hal yang dapat menghalangi hidayah seseorang sehingga sampai mati, naudzubillah, sampai mati tidak bertaubat, mati dalam keadaan berlumuran dosa. Itu salah satu penyebabnya adalah karena putus asa. Manakala melakukan perbuatan dosa besar. Mohon maaf. Wanita-wanita malam bisa jadi belum bisa berhenti dari aktivitasnya. Itu bisa jadi karena apa? Karena berputus asa. Lah, kayaknya Allah seorang mungkin ngapurani. Yang wis kotor, yang wis akeh dosane yang wis gede. Kayaknya Allah sudah tidak akan ngampuni saya lagi. Akhirnya apa? Wis kadung. Apa? Wis kadung nyemplung. Ya wis, sisan wae. Akhirnya sampai mati tidak bertaubat. Allah gak ngampuni. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran berpesan, jangan sampai kula kali panjenengan sedaya niku berputus asa dari rahmat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala ngendika di dalam surah Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Katakanlah wahai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Bayangkan Bapak Ibu, pendosa masih dikatakan oleh Allah dengan panggilan yang mesra. Hambaku. Allah tidak mengatakan, katakanlah wahai pendosa, wahai pezina, wahai pencuri, wahai si tukang hibah, wahai para pelaku riba. Allah tidak katakan demikian. Tapi Allah katakanlah wahai hambaku. Panggilannya mesra. Yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Apa kata Allah? La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian itu berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Karena Allah Azza wa Jalla niku mengampuni seluruh dosa. Apapun dosa yang kita lakukan, sebesar apapun dosa yang kita kerjakan,
sebanyak apapun kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selama kula kalih panjenengan sedaya meminta ampun, Allah ampuni. Kenapa Allah ampuni? Innahu wal ghafurur rahim. Karena Allah itu maha ghafur. Napa ghafur? Pengampun. Ar-Rahim, penyayang. Bahkan di dalam hadis Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam hadis qudsi, ya ibadi, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Wahai anak Adam, selama engkau meminta ampun kepadaku, berharap kepadaku sebesar apapun dosa yang engkau lakukan, aku nggak peduli. Ya bani Adam, lau balaghat dunubuka ananas sama. Andaikan dosamu itu ditumpuk-tumpuk sampai langit. Berarti dosanya gede napa cilik niku? Gede. Akeh napa sidik? Akeh. Seandainya dosamu itu ditumpuk-tumpuk sampai langit, tsummastaghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, ghafartu laka, aku ampuni. Wala ubali, dan Allah nggak peduli. Ya bani Adam, la balaghat dunubuk. Ya bani Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya. Andaikan engkau menemuiku dalam membawa dosa sepenuh bumi, malakitani la tusyrik bi syai'a, kemudian engkau menemuiku dalam keadaan engkau tidak pernah menyekutukanku, la ataituka biqurabiha maghfirah, maka aku pun akan menemuimu dengan membawa ampunan sebesar bumi. Maka Bapak Ibu, di sisa umur kita ini manfaatkanlah untuk beristighfar, memperbanyak istighfar. Sing enom-enom aja kasih ketipu, lah yang umure gen dawa jare sapa. Siapa yang menjamin umur kita panjang? Siapa yang menjamin umur kita sampai 60 tahun, 70 tahun? Tidak ada. Sing enom-enom ampun tenang-tenang mawon. Begitu melakukan dosa, istighfar, 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 istighfar. Sing enom-enom be ampun ngantos tenang-tenang apa maning? Sing wis cepak karo pacule. Maksudnya apa? Sing wis meh mati lah. Sing usiane sudah mungkin ya 50-60 tahun. Atau 70 tahun. Jangan sampai napa? Tenang-tenang saja. Bahkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dosanya sudah diampuni, baik dosa yang lalu maupun yang akan datang, dan sudah dijamin masuk surga. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setiap harinya beristighfar sebanyak 70 kali. Di riwayat yang lain, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar sebanyak 100 kali. Lah Bapak Ibu istighfarnya ping pinten? Lebar sholat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subuh, luhur astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah maning. Ping telu ping 5, 15. Nggih napa mboten? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijamin masuk surga, dosanya sudah diampuni, baik dosa yang lalu maupun yang akan datang, selalu beristighfar. Seharusnya kita malu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dosanya telah diampuni tapi masih tetap beristighfar. Lah kita sing akeh dosane tapi istighfar mawon malesan. Maka Bapak Ibu, basahilah lisan kita di sisa umur ini dengan
memperbanyak istighfar. Kemudian poin yang nomor 3, Bapak Ibu. Poin yang nomor 3 adalah menambah bekal amal soleh dan meninggalkan warisan kebaikan. Di antara hal yang seharusnya menjadi fokus kita di dalam memanfaatkan sisa umur kita ini adalah tadi, menambah bekal. Bekal apa? Bekal amal soleh. Dan meninggalkan warisan kebaikan. Setelah kula kalih panjenengan sedaya membersihkan diri dengan bertaubat, sisa umur ini harus kula kalih panjenengan sedaya isi dengan memperbanyak apa? Bekal. Kenapa kita harus memperbanyak bekal, Bapak Ibu? Jawabannya adalah karena perjalanan dari dunia menuju ke akhirat itu berat, panjang, sangat jauh. Kenapa badan? Kenapa badan? Bukankah semakin jauh perjalanan seseorang, bekal yang harus dibawa semakin banyak? Kenapa sedikit, Bapak Ibu? Banyak kenapa sedikit? Barangkali jamaah pengajian ada ikhtilaf, ada perselisihan pendapat di kalangan jamaah pengajian. Berarti sepakat deh, semakin jauh perjalanan seseorang, bekal yang harus dibawa semakin banyak. Ya. Sudah ijma berarti. Sudah sepakat. Ya. Dan kita tahu Bapak Ibu, perjalanan kita menuju ke Aceh yang saat ini lagi berduka. Dengan perjalanan kita dari Wonosobo menuju ke Jakarta, kira-kira bekalnya lebih banyak yang mana yang harus dibawa? Ke Aceh. Bukan karena Aceh lagi berduka, bukan. Tapi karena perjalanan dari Wonosobo ke Aceh dengan perjalanan dari Wonosobo ke Jakarta lebih jauh ke Aceh. Apalagi perjalanan kula kalih panjenengan dari dunia menuju ke akhirat. Bekal yang harus dibawa harus banyak. Jangan sampai ya, bekal kula kalih panjenengan ketika menuju ke akhirat tidak cukup. Kalau tidak cukup sampai ke tujuan, betul? Tidak sampai ke tujuan. Padahal tujuan kita itu adalah menuju ke surga. Tapi kalau bekalnya tidak cukup, tidak banyak, ya akan berhenti di neraka, bukan di surga. Dan bekal itu tidak hanya sekedar banyak, Bapak Ibu. Tapi yang namanya bekal itu selain banyak juga harus berkualitas. Kenapa, Mbak? Harus berkualitas. Bekal apa yang paling baik, yang paling berkualitas? Allah Subhanahu wa taala ngendika dalam surah Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu. Berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi at-taqwa. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal niku adalah ketakwaan. Ini poin nomor pinten? Nomor 3. Kemudian poin yang terakhir Bapak Ibu, di antara hal yang seharusnya menjadi fokus, ya, seharusnya menjadi fokus bagi kita
di dalam memanfaatkan sisa umur kita ini adalah memperbaiki hubungan, baik dengan keluarga maupun sesama manusia. Bapak Ibu, yang namanya Islam itu bukan hanya mengatur hubungan kita dengan Allah atau hablum minallah. Tapi Islam itu selain mengatur hubungan kita dengan Allah, Islam juga mengatur hubungan kita dengan manusia, dengan sesama. Maka Bapak Ibu, di tengah di sisa umur kita ini, mari kita memperbaiki hubungan kita. Perbaikilah hubungan kita dengan istri kita, perbaikilah hubungan kita dengan anak kita, dengan saudara kita, dengan bapak kita, orang tua kita, dengan Pak Le, dengan Bule, Bude. Perbaiki pula hubungan kita dengan tetangga kita, dengan teman kita. Jangan sampai kula kalih panjenengan sedaya meninggal dunia dalam keadaan membawa dosa kezaliman. Baik itu zalim dalam bentuk ucapan maupun zalim dalam bentuk perbuatan. Sebelum kita meninggal dunia, kita harus saling memaafkan Bapak Ibu. Jika kita pernah menyakiti orang lain, kita minta maaf. Jika kita pernah menyakiti istri, anak kita minta maaf kepada istri dan anak kita. Atau tetangga kita yang pernah terganggu oleh kita, baik itu perkataannya, perbuatannya, cepat-cepat untuk meminta maaf kepada tetangga kita. Karena Bapak Ibu, dosa kepada manusia itu lebih berat, lebih mengerikan daripada dosa kepada Allah. Kalau kita punya dosa kepada Allah, kita tidak bertaubat, bisa jadi Allah mengampuni. Karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi berbeda dengan ketika kita itu punya dosa kepada manusia, baik itu ucapan maupun perbuatan. Solusinya itu adalah dengan meminta maaf, meminta ridho kepada orang yang pernah kita dzalimi. Jangan sampai nanti orang yang pernah kita dzalimi, pernah kita sakiti, itu menuntut kita di akhirat Bapak Ibu. Diceritakan di dalam sebuah hadis, ada orang yang mengalami bangkrut, muflis. Mengalami bangkrut. Ternyata bangkrut yang dimaksud dan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu adalah orang yang membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, zakat, sedekah, tapi habis diberikan kepada orang yang pernah berbuat, orang yang pernah kita dzalimi. Maka solusinya adalah minta ampun, minta maaf, mohon maaf, minta maaf. Selama kita masih hidup. Jangan sampai orangnya mati, kita belum dalam keadaan meminta maaf. Ngeten nggih Bapak Ibu? Niki poin yang terakhir. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasallallahu ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, rezeki yang halal, rezeki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amalan mutaqabbala, dan juga amalan yang diterima. Allahumma faqihna fiddin, hadanallahu wa iyyakum ala siratal mustaqim. Nun wal qalami wa mayasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.